Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Pernah pada suatu hari Abu Nawas main ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka adalah dua sahabat karib yang sama-sama tak kalah lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia seringkali dikerjai. "Hei Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing?" tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan dan disuruh memilihnya. "Terserah kamu sajalah. Kambing saya suka, sapi saya juga suka," jawab Abu Nawas. "Tidak bisa begitu dong Abu Nawas, kamu harus memilih salah satunya," ujar Hasan. "Ya sudah, saya suka daging sapi," balas Abu Nawas. "Berarti kita sama dong, saya juga suka daging sapi," tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya. "Hei Hasan, mana makanan daging sapinya? Saya sudah lapar sekali," ucap Abu Nawas. "Loh, tadi itu kan saya cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, berarti selera kita sama. Lagian, uang dari mana saya beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, saya ini orang miskin. Kita makan roti kering ini saja ya," balas Hasan. Mereka berdua pun akhirnya tertawa bersama-sama. Pada waktu itu Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilakan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. "Ini baru yang namanya daging sapi, bukan roti kering. Saya harap kamu bisa membedakannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh tawa Abu Nawas. Setelah acara jamuan makan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. "Hasan, mari ikut aku. Akan aku perkenalkan dengan kawan-kawanku," ajak Abu Nawas. "Baiklah, tapi tolong Abu Nawas, pinjami aku jubahmu yang paling bagus, karena pakaianku jelek dan kumal," balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya. Setelah itu, mereka berdua pergi mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Tetapi jubah yang ia kenakan adalah milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Hai Abu Nawas, mengapa kau mengatakan bahwa jubah yang aku pakai adalah milikmu? Tolong jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya. Mereka lalu meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Jubah yang ia kenakan adalah miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali menyatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Kenapa sih engkau membesar-besarkan persoalan dengan mengatakan bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan selanjutnya," gerutu Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Abu Nawas mengiyakan permintaan Hasan. Ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan, dan saya tidak mengatakan apapun. Apakah jubah yang ia kenakan adalah miliknya atau milik saya?" ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas.
Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi Hasan yang enak dengan tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang janda miskin yang tinggal di sebuah gubuk kecil bersama anaknya. Suatu hari saat ia melihat keluar jendela, si wanita janda ini mendapati seorang sufi tengah berjalan tertatih-tatih. Ia tampak keletihan dan butuh pertolongan. Pakaiannya compang-camping dan lusuh. Wanita itu pun segera menghampiri sang sufi. "Wahai Tuan Syekh, aku tahu bahwasannya engkau adalah salah satu dari yang terpilih. Tetapi tentu ada saatnya ketika orang biasa seperti saya memiliki kesempatan untuk membantu orang seperti Anda. Datang dan bermalamlah di rumahku," kata si wanita menawarkan. "Terima kasih wahai wanita baik," balas sang sufi. Maka ia pun masuk ke gubuk tersebut. Si wanita lalu memperkenalkan anak satu-satunya yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah seorang pemuda yang hidupnya begitu-begitu saja, sebab ia menghabiskan hampir seluruh waktunya hanya untuk menebang kayu dan menjualnya di pasar, sehingga kehidupan ekonominya tak ada perubahan sama sekali. Setelah beberapa hari numpang menginap, sang sufi berkata kepada Abdullah, "Wahai anak muda, aku adalah seorang yang berilmu meskipun tampak tidak berdaya. Ikutlah aku berkelana dan akan aku tunjukkan padamu kesempatan-kesempatan yang besar. Itu pun bila ibumu mengizinkan." Tentu saja ibu Abdullah sangat senang dan mengizinkan putranya pergi bersama sang sufi. Ketika mereka telah berkelana dan mengalami segala hal, sufi itu berkata, "Abdullah, kini kita telah mencapai akhir dari sebuah jalan. Sekarang aku hendak berdoa. Apabila berhasil, akan menyebabkan bumi terbuka dan memunculkan sesuatu yang hanya diberikan pada sedikit orang. Ini adalah harta karun tersembunyi di sini berpuluh-puluh tahun lamanya. Apakah kau berani mengambilnya?" Abdullah pun setuju untuk mencoba dan berjanji tidak akan panik apapun yang terjadi. Sang sufi kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Seketika bumi terbelah dan nampaklah sebuah gua. "Abdullah, dengar baik-baik dan perhatikan dengan seksama. Kau turunlah ke dalam lubang yang menganga di depan kita. Tugasmu adalah mengambil sebuah kendil yang terbuat dari besi. Nanti di sepanjang lorong menuju kendil itu, kau akan melihat banyak harta karun yang sangat jarang dilihat oleh manusia. Ingat Abdullah, jangan kau ambil satupun darinya selain kendil besi yang menjadi tujuanmu. Lalu bawalah kemari secepatnya," tutur sang sufi. Abdullah pun masuk ke lubang gua itu. Di sana ia melihat begitu banyak permata berkilauan. Harta karun yang demikian menakjubkan. Abdullah betul-betul terkesima. Tanpa pikir panjang, dipenuhilah tangannya dengan benda paling gemerlap yang dilihatnya. Ia telah melupakan pesan sang sufi. Tidak lama kemudian, ia melihat kendil besi yang diceritakan. Dalam hati Abdullah berpikir bahwa sebaiknya ia tetap membawa kendil itu dan akan menyembunyikan harta karun untuk dirinya sendiri di balik jubahnya. Maka naiklah Abdullah dari gua bawah tanah. Akan tetapi ketika ia keluar dari gua, tiba-tiba ia sudah berada tak jauh dari rumahnya. Sedangkan sang sufi sudah menghilang. Abdullah pun lalu pulang ke rumah dan hendak menunjukkan kepada ibunya emas dan permata yang dibawanya. Disitulah peristiwa aneh terjadi. Emas dan permata yang disembunyikan di balik jubahnya langsung meleleh dan lenyap. Yang tersisa hanya kendil besi. Hal ini membuat Abdullah kecewa. Karena terobsesi ingin cepat kaya, ia kembali menuju tempat di mana terdapat gua yang penuh dengan harta karun. Namun gua yang dicarinya tidak ditemukan, karena sudah kembali menjadi tanah yang rata. Sejak kejadian tersebut,
Abdullah memutuskan untuk mengembara ke seluruh penjuru dunia dengan membawa kendil besinya. Hingga sampailah ia di sebuah istana yang megah yang berdiri kokoh di tengah tanah yang tak bertuan. Dengan perasaan was-was, Abdullah mendekati istana yang megah itu. Tak disangka, ia pun disambut penjaga istana dan dipersilahkan masuk. Betapa kagetnya Abdullah saat dipertemukan dengan pemilik istana, karena ternyata pemiliknya adalah sang sufi. Sang sufi kali ini terlihat sangat berwibawa. Ia duduk di singgasananya dan dikelilingi oleh para pengikutnya. "Wahai Tuan Syekh, aku akan mengambilkan kendil besi ini padamu," kata Abdullah. "Loh, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menyimpan kendil itu?" tanya sang sufi. Abdullah hanya terdiam, karena menurutnya kendil tersebut tidak ada nilainya. "Hei Abdullah, sifat rakusmu telah membuatmu tak mengindahkan pesanku. Akan kutunjukkan padamu untuk apa kendil yang aku amanatkan kepadamu," kata sang sufi. Sang sufi lalu mengambil tongkat dan memukul kendi itu. Dari pecahan-pecahan kendil tersebut tiba-tiba berubah menjadi emas berlimpah ruah. Dan anehnya kendilnya kembali utuh dan siap untuk digunakan kembali. "Sekarang kau sudah tahu apa kegunaan kendil ini. Enyahlah dari hadapanku. Kau tak bisa dipercaya untuk melakukan tugasmu dengan benar. Kau sudah mengkhianati kepercayaanku. Tetapi sebagai balasan karena mengembalikan kendilku, aku berikan kepadamu seekor unta dan sekantong emas," kata sang sufi. "Wahai Tuan Syekh, izinkan saya bermalam di istana Tuan. Besok pagi-pagi sekali saya akan pulang," pinta Abdullah. Sang sufi pun mengabulkan permintaan tersebut. Ternyata setelah menjelang malam tiba, diam-diam Abdullah mencuri kendil yang tadinya diberikan kepada sang sufi. Maka pada keesokan harinya, pulanglah Abdullah dengan mengendarai unta dan sekantong emas serta kendil besi yang berhasil ia curi. Sesampainya di rumah, ia mencoba mempraktekkan yang dilakukan oleh sang sufi. Ia memecahkan kendil besi dengan tongkat memakai tangan kiri, sedangkan sang sufi memecahkannya pakai tangan kanan. Akibat kecerobohannya ini, bukannya emas dan permata yang didapatkan, justru yang keluar adalah jin yang menakutkan. Jin tersebut terlihat sangat marah. Ia mengambil semua pemberian sang sufi, yaitu berupa emas yang ada di kantong, dan membawa lari untanya lalu menghilang. Abdullah pun harus menanggung akibat karena tindakan bodohnya. Ia kini tak punya apa-apa dan hidup dalam keadaan melarat daripada sebelumnya. Abu Nawas dan keledai ajaib pencari harta karun. Alkisah, pada suatu hari suasana kota Baghdad terlihat ramai seperti biasanya, terutama di daerah pasar yang dipenuhi para penjual dan pembeli. Para pedagang menjajakan barang, anak-anak berlarian. Di tengah keramaian itu muncullah seorang lelaki asing bernama Hashim. Wajahnya tersenyum ramah, bajunya rapi dan tutur katanya meyakinkan. Tapi jangan tertipu, di balik semua itu ia adalah penipu kelas kakap dari negeri seberang. Hashim punya keahlian luar biasa, yaitu membuat orang percaya pada kebohongannya. Bagaimana tidak, dalam sehari saja ia berhasil menjual minyak yang katanya bisa bikin orang awet muda. Tak hanya itu, ia juga menjual kain ajaib yang katanya bisa tembus pandang. Dengan pengakuannya tersebut, tentu saja membuat orang-orang tertarik dan saling berebut untuk membelinya. Sudah banyak orang yang menjadi korban penipuannya, tapi mereka malu untuk mengakuinya. Bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa mereka tak berani melaporkannya? Jadi ketika Hashim menjual barang-barang tersebut, dia mengatakan kepada para pembelinya bahwa keajaiban bisa muncul manakala yang memilikinya adalah orang yang berhati mulia dan tidak jahat. Orang-orang yang sudah kadung membeli tentu saja tidak mau bila dianggap seperti itu.
sehingga mereka pun berpura-pura membenarkan keajaiban barang yang dijual Hashim. Hingga pada akhirnya kabar tentang penipuan Hashim sampai juga ke telinga Abu Nawas. Tapi Abu Nawas merasa heran, kenapa tidak ada satu orang pun yang melaporkan padanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, ini kalau dibiarkan nanti akan bertambah banyak orang yang jadi korban. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Hashim. Menurut Abu Nawas, menipu orang bodoh itu biasa, tapi kalau bisa menipu penipu itu baru luar biasa. Dan ini akan menjadi tantangan Abu Nawas. Pada keesokan paginya, Abu Nawas menyamar sebagai kakek tua yang tampak lugu. Ia memakai jubah usang dan berjalan dengan membawa tongkat di tangannya. Setibanya di pasar, tampaklah Hashim yang sedang memamerkan kalung penolak bala. Ayo, silakan yang berminat. Ini kalung ajaib yang luar biasa. Saya sengaja membawakannya dari tempat yang jauh. Orang-orang pun mulai mengerumuninya. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai Tuan Hashim, apa khasiat kalung itu? Hashim dengan penuh percaya diri menjawab, bila kalian memakainya, kalung ini bisa menolak segala kejahatan. Tak berselang lama, Abu Nawas segera menghampiri. Ia juga pura-pura ikut-ikutan bertanya, apakah bisa untuk menolak hutang? Hashim menjawab, tentu saja bisa, kek. Dengan kakek memakai kalung ini, orang-orang tidak akan berani menagih hutang. Kemudian Abu Nawas kembali bertanya, apa juga bisa untuk menghadapi istri yang cerewet? Dengan tertawa terpingkal-pingkal, Hashim menjawab, kakek ini ada-ada saja, jangankan istri cerewet, Baginda Raja pun akan bertekuk lutut di hadapan kakek. Oh, begitu ya. Baiklah, aku beli 2, kata Abu Nawas. Kakek sungguh luar biasa. Berhubung hari ini hari istimewa, saya akan beri potongan harga. Untuk 2 kalung cukup ditukar 1 ekor keledai, ujar Hashim. Kebetulan sekali. Di rumah aku memiliki 1 ekor keledai. Aku akan mengambilnya sekarang juga, balas Abu Nawas. Ia pun segera bergegas melangkah pergi pulang ke rumahnya. Hashim yang merasa sudah dapat 1 korban tersenyum bangga penuh kemenangan. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun kembali dengan membawa keledainya. Ini tuan keledainya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa kakek menuntunnya? Kenapa tidak dinaiki saja? Tanya Hashim keheranan. Ini bukan keledai biasa. Kalau sampai dinaiki, maka akan hilang keistimewaannya, tutur Abu Nawas. Oh ya, lalu kantong kecil apa yang mengikat di lehernya? Tanya Hashim penasaran. Oh, kantong ini. Di dalamnya terdapat peta petunjuk harta karun dan hanya keledai ini yang tahu, jelas Abu Nawas. Awalnya Hashim tidak percaya, karena walau bagaimanapun dia adalah penipu yang cerdik. Masa sih kek, kenapa kakek tidak memanfaatkannya sendiri? Tanya Hashim. Aku sudah tua, harta kekayaan sudah tidak menarik buatku. Yang aku inginkan hanyalah ketenangan, jawab Abu Nawas. Sejenak Hashim terdiam. Dalam hati ia berkata, sepertinya kakek ini bukan orang sembarangan. Beruntung sekali aku bisa mendapatkannya. Jadi keledai ini pencari harta karun, kek? Tanya Hashim memastikan. Benar anakku, tapi hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Begitu menemukan harta, keledai ini akan langsung mati. Tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan dituntun. Biarkan ia jalan sendiri. Lihat saja kemana ia pergi, terang Abu Nawas. Ternyata benar dugaanku, dia memang bukan kakek sembarangan, pikir Hashim mulai tergoda. Baiklah kek, kita sepakat, ini 2 kalung yang kakek inginkan. Kakek pasti akan hidup tenang. Tidak akan ada yang berani mengganggu kakek. Tidak akan ada lagi istri yang cerewet. Dan sebagai tambahannya, saya akan memberi kakek 1000 dinar, kata Hashim. Akhirnya setelah keduanya saling bertukar barang,
Abu Nawas pun kembali pulang ke rumahnya. Adapun Hashim, ia segera melepaskan keledainya dan membiarkannya jalan sendiri sesuai saran Abu Nawas. Hashim pun mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan beberapa saat, keledai itu berjalan menuju tempat sampah yang penuh dengan kotoran. Dan tiba-tiba keledainya berhenti. Mungkin karena sudah kecapean, seketika keledai itu jatuh tersungkur. Melihat hal itu, Hashim berteriak kegirangan. "Pasti di sini tempat harta karunnya," pekik Hashim. Ia pun mengorek-orek sampah dengan penuh semangat. Meskipun tangannya kotor dan tubuhnya menjadi bau, Hashim tidak menghiraukannya. Yang terpenting baginya adalah mendapat harta karun yang berharga. Akan tetapi, setelah sekian lama mencari harta karun, tak kunjung ia dapatkan. Disinilah Hashim baru menyadari kalau dirinya telah kena tipu. "Kurang ajar, kakek tua itu pasti mengerjaiku," gerutu Hashim. Ia pun mengambil kantong kecil yang mengikat di leher keledai. Ketika dibuka, ternyata isinya batu kerikil dan tulang ayam. Hal ini membuat Hashim bertambah emosi. "Siapa sih sebenarnya kakek sialan itu?" tanya Hashim dalam hati. Setelah bertanya kepada orang-orang sekitar, akhirnya Hashim tahu bahwa orang itu adalah Abu Nawas, orang yang paling cerdik di kota Baghdad dan juga orang kepercayaan Baginda Raja. Sejak saat itu, Hashim menjadi kapok dan tidak lagi berani berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas bertarung melawan angin. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa bertarung melawan angin? Tentu saja itu terdengar mustahil. Tapi di depan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berhasil membuat semua orang terkejut. Bahkan raja sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa Abu Nawas bertarung melawan angin? Simak kisah penuh kejutan, humor, dan pelajaran hidup yang akan membuatmu tertawa sampai tergeletak. Kali ini kita akan menyaksikan kelicikan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas, tapi juga penuh humor dan kejutan. Abu Nawas kali ini menghadapi angin dalam sebuah pertarungan yang akan membuat kalian tertawa terbahak-bahak. Jangan lewatkan cerita lucu dan penuh pelajaran ini. Hari itu Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya dengan wajah kusut. Masalah kerajaan semakin berkembang dan ia merasa tertekan. "Apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi semua masalah ini?" kata raja sambil menatap jendela istana yang terbuka lebar. Di luar angin berhembus kencang, menambah suasana yang sudah penuh tekanan. Raja yang terkenal bijaksana itu merasa tidak bisa mengatasinya. "Bahkan angin pun terasa lebih kuat daripada aku hari ini," pikir raja dengan frustasi. Raja pun memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas yang seringkali datang dengan ide-ide aneh tetapi selalu efektif. "Panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan jubah lusuh dan sorban miring. Ia melangkah dengan penuh percaya diri meskipun masalah kerajaan semakin berat. "Assalamualaikum Baginda, ada apa Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas dengan senyum lebar. Raja yang merasa tertekan akhirnya berkata, "Abu Nawas, aku merasa angin lebih kuat dariku. Tidak hanya itu, aku merasa terhimpit oleh banyak masalah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku menghadapinya?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, ada banyak cara untuk mengatasi angin, bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya." "Bagaimana itu?" tanya raja penasaran dan merasa sedikit bingung. Abu Nawas berdiri tegak dan melangkah menuju luar istana. "Baginda, saya akan bertarung melawan angin." Raja melongo mendengar itu. "Apa? Bertarung melawan angin? Itu mustahil." Abu Nawas mengangkat tangan ke udara dan berteriak dengan penuh semangat, "Angin, aku menantangmu untuk bertarung." Para pengawal dan menteri yang ada di sekitar raja mulai tertawa.
menganggap Abu Nawas bercanda. Bahkan raja pun tak bisa menahan tawa, berpikir bahwa ini adalah aksi konyol yang tidak masuk akal. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia mengambil posisi bertarung seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh yang sangat besar. Tanpa diduga angin berhembus semakin kencang, seakan-akan mendengar tantangan Abu Nawas. Para pengawal mulai heran, mereka tak percaya apa yang sedang terjadi. Angin yang tadinya tenang kini mulai berhembus kencang dan mengguncang pepohonan. Abu Nawas melompat-lompat, berputar-putar dan menyerang angin dengan gerakan cepat, seolah-olah ia benar-benar sedang bertarung dengan seorang lawan. Ia melambaikan tangannya seolah-olah menghalau angin yang datang dengan deras. Raja dan semua orang yang menyaksikan terdiam, tak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Abu Nawas benar-benar bisa bertarung dengan angin? Tanpa disangka semua orang mulai tertawa. Mereka melihat Abu Nawas bergerak seperti seorang pejuang, memukul dan menendang angin, tetapi gerakan-gerakannya justru semakin konyol dan lucu. Beberapa orang bahkan tergeletak karena tertawa terlalu keras. Raja yang awalnya bingung akhirnya tidak bisa menahan tawa. Ia terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang tampaknya tidak tahu malu. "Abu Nawas, kau memang cerdik," kata raja tertawa terpingkal-pingkal. Setelah beberapa menit melakukan gerakan yang konyol, Abu Nawas akhirnya berhenti dan berdiri tegak. Ia menatap raja dengan penuh percaya diri, seolah-olah ia benar-benar telah mengalahkan angin. "Baginda, seperti yang bisa Anda lihat, angin memang kuat. Tetapi jika kita tahu cara menghadapi tantangan, dengan penuh semangat kita bisa menghadapinya dengan cara yang berbeda." Raja terdiam sejenak. Ternyata apa yang dilakukan Abu Nawas bukan hanya konyol, tapi juga mengandung pelajaran hidup yang mendalam. Abu Nawas mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah segalanya, tetapi kita bisa menghadapinya dengan cara kita sendiri. "Abu Nawas, aku tidak pernah berpikir bahwa pertarungan melawan angin bisa menjadi pelajaran hidup," kata raja dengan serius. Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Baginda Raja, hidup ini penuh dengan angin dan tantangan. Yang penting adalah cara kita menyikapi tantangan itu dengan hati yang ringan dan semangat yang tinggi." Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tantangan dalam hidup sering datang seperti angin yang kencang, tapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih ringan. Kecerdikan dan semangat Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius menghadapi masalah dan mencari solusi yang kreatif. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hal-hal yang tampaknya itu konyol. Kisah selanjutnya diceritakan, Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos? Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Ya, nanti saya ke sana, kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata,
Sang gubernur pasti akan menghukum saya. Tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku, kata sang gubernur. Merasa geram, ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun ketika setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya. "Hei Abu Nawas, keluarlah, atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut, karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan. Sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung, apa salahku?" Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Abu Nawas dan penjual sate. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tiba-tiba muncul dengan profesi baru. Ya, penjual sate. Orang-orang di sekitar pasar sangat terkejut dan penasaran, karena mereka tahu Abu Nawas pasti punya rencana di balik semua ini. Dengan senyum penuh misteri, Abu Nawas berdiri di balik gerobaknya yang sederhana. Di depannya tertata rapi tusuk-tusuk sate yang menggiurkan. Namun ada yang aneh, daging satenya tampak berbeda, lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya. Seorang pembeli pertama datang, seorang pedagang kaya yang terkenal pelit. Dengan rasa curiga ia bertanya, "Abu Nawas, kenapa dagingnya kecil sekali? Apakah ini benar-benar daging kambing?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, tentu saja Tuan, ini daging kambing yang sangat spesial. Ini adalah bagian yang paling jarang dimakan orang karena sangat sulit didapat." Pedagang itu semakin penasaran. "Bagian mana yang kamu maksud?" "Daging ini," kata Abu Nawas sambil mengangkat sepotong sate. "Ini adalah bagian dari bayangan kambing." Pedagang itu melongo. "Bayangan kambing? Mana mungkin itu bisa dimakan?" "Ah, Tuan yang terhormat," jawab Abu Nawas dengan nada serius namun nakal.
Bayangan adalah sesuatu yang selalu ada tapi tidak pernah terlihat. Bukankah Anda sering makan sesuatu yang tidak terlihat? Seperti janji-janji palsu, ini sama saja. Bayangkan saja, Anda sedang menikmati daging kambing terlezat yang pernah ada. Si pedagang yang awalnya terkejut akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Abu Nawas sedang mempermainkannya. Tapi karena suka dengan kelucuan itu, dia tetap membeli sate tersebut. Baiklah Abu Nawas, aku beli 10 tusuk sate bayangan kambingmu. Setelah pedagang kaya itu pergi dengan sate bayangannya, datanglah seorang pejabat kota yang sombong. Dia ingin mencoba satenya, tapi merasa terganggu karena sate Abu Nawas terlihat sangat murah. Abu Nawas, kata pejabat itu dengan nada yang angkuh, apakah kamu tidak punya sate yang lebih mahal dan mewah? Aku tidak ingin makan sate murahan. Abu Nawas segera bertindak dengan cepat. Dia mengambil tusuk sate yang lain dan menaburkan bumbu rahasia di atasnya. Ini tuan, ini sate termahal yang saya miliki. Hanya orang-orang berkelas tinggi yang bisa menghargai rasa sate dari sateku ini. Pejabat itu merasa tersanjung, langsung memakan sate tersebut. Namun, tak lama setelah itu dia mulai mengernyitkan dan merasa mual. Apa ini Abu Nawas? Rasanya aneh sekali. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah bumbu rahasia saya, tuan. Hanya orang yang benar-benar kaya dan sombong yang bisa merasakan kenikmatan sate ini. Pejabat itu menyadari dirinya sudah dipermainkan. Hanya bisa menahan marah sambil buru-buru pergi. Sementara itu, orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat kejenakaan Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas berhasil menjual semua satenya dengan cara yang sangat tidak biasa. Namun, yang paling penting, dia kembali mengajarkan pelajaran yang sangat penting kepada semua orang, bahwa kelicikan dan kesombongan tidak akan pernah menang melawan kecerdikan dan humor yang tak terbatas. Kisah selanjutnya. Di antara kita pasti pernah membayangkan seberapa cantiknya bidadari surga. Ternyata kecantikan dan keindahannya tak terlukiskan kata-kata. Bahkan malaikat Jibril saja sampai tersungkur ketika melihat keindahannya. Kisah ini berawal ketika Allah menciptakan surga Aden. Kemudian Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Senyumannya itu menjadikan surga Aden begitu terang dikarenakan sinar yang terpancar dari giginya. Ketika sang bidadari tersenyum, seketika Jibril menjatuhkan diri dan bersujud. Dia mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Lalu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Jibril, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan menatapnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril penuh kekaguman. Bidadari itu kembali berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, saya tidak tahu. Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada menuruti hawa nafsunya." Jelas bidadari tersebut. Demikianlah gambaran tentang kecantikan dan keindahan seorang bidadari surga. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Berbicara tentang malaikat, ada salah satu malaikat yang sangat ditakuti seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, bahkan para golongan malaikat itu sendiri. Dia adalah malaikat maut. Dijuluki malaikat maut
karena didasarkan pada tugasnya yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah. Tak hanya manusia saja, dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk nyawanya sendiri di hari akhir kelak. Lalu bagaimana wujud malaikat maut? Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat azab. Selain itu, jumlah pasukannya adalah sebanyak manusia dan makhluk di bumi. Adapun untuk wujudnya sendiri, dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. Masing-masing adalah 1 wajah di kepala untuk mengambil nyawa para nabi, wajah di muka untuk mencabut nyawa orang mukmin, wajah di punggung untuk mengambil nyawa orang kafir, serta wajah di telapak kakinya untuk mencabut nyawa seluruh jin. Dan malaikat maut ini adalah makhluk terakhir yang dimatikan Allah. Ketika hari kiamat tiba, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Disinilah akhir dari kehidupan semua umat manusia. Bumi, langit, serta seisi alam jagat raya akan hancur dan binasa. Begitu pula dengan penghuninya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kini tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Hamlatul Arsh, dan hamba seorang." Selanjutnya Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut pun segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kini tinggallah hambamu yang lemah ini." Lantas Allah kembali berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika ia mulai mencabut rohnya, malaikat maut merasa kesakitan dan menjerit sangat kencang. Bahkan disebut, apabila masih ada makhluk yang hidup, mereka niscaya langsung mati ketika mendengar jeritannya. Saat merasakan sakitnya nyawa dicabut, malaikat maut berkata, "Andai saja aku tahu pencabutan roh sesakit ini, maka aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang yang mukmin." Ia pun akhirnya meninggal. Kini sudah tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Wallahu a'lam bishawab. Membuat Allah tertawa. Dikisahkan umat Nabi Musa sedang dilanda kemarau panjang selama 7 tahun lamanya. Akibatnya tempat tinggal mereka menjadi gersang, air sungai dan sumur-sumur penduduk mengering. Begitu pula dengan tanaman dan hewan-hewan mereka banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan umat Nabi Musa menjadi sengsara. Sebagian dari mereka banyak yang mengeluh karena tak sanggup lagi menjalani kehidupan tanpa adanya air. Mendapati keresahan umatnya, kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk menjalankan sholat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Sholat istisqa pun dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Beliau mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 orang melakukan sholat istisqa di tengah padang pasir yang luas. Setelah selesai melakukannya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka? Hati mereka amatlah buruk.
mereka merengek tanpa rasa yakin bahwa aku akan mengabulkan doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengabul doa-doa, dan mereka merasa aman dari murkaku. Pergilah wahai Musa, pergilah dan temui salah satu hambaku yang bernama Bar al-Aswad. Mintalah supaya ia berdoa kepadaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya. Ketika Nabi Musa bertanya tentang sosok orang yang dimaksud, ia tidak diberitahu ciri-ciri fisiknya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tentang sosok yang bernama Bar al-Aswad. Namun tak ada satupun yang mengenalnya. Hal ini membuat Nabi Musa semakin kesulitan untuk menemukan sosok orang yang dicarinya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di sebuah jalan, ia berpapasan dengan sosok lelaki berkulit hitam yang berpenampilan sederhana dan di dahinya tampak debu yang masih menempel. Itu menandakan bahwa orang itu rajin bersujud. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sosok orang yang dicarinya, dan kini ia sedang berada di hadapannya. Dengan segera Nabi Musa menghampiri dan memberi salam kepadanya. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam. "Nama saya Bar al-Aswad," jawab orang tersebut. "Ternyata benar kamu orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami," tutur Nabi Musa. Tanpa berpikir panjang, orang itu menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini akibat ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber air ini habis? Ataukah angin sudah tidak taat lagi kepadamu? Ataukah engkau sudah kehabisan sesuatu? Ataukah engkau murka kepada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun? Sebelum engkau menciptakan orang-orang yang bertaubat, salah, engkau menciptakan rahmat dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau sedang menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu sehingga engkau mempercepat siksaan?" Ketika ia terus berdoa dengan kata-kata yang sedikit menekan, tiba-tiba hujan deras pun turun membasahi bumi. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah Bar al-Aswad selesai berdoa, ia pun segera pulang ke rumahnya. Sementara Nabi Musa yang merasa heran dengan doa yang diucapkan, memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Belum sempat Nabi Musa bertanya, Bar al-Aswad langsung berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu ejekan dan cemoohanku saat aku bermunajat kepada Allah?" Sedangkan ia membenarkan kalimatku, bahkan ia mengabulkan doaku dengan menurunkannya hujan ke bumi. Mendengar itu, seketika Nabi Musa marah besar, yang membuat dirinya hendak memukul Bar al-Aswad. Namun niat perbuatannya ini langsung dicegah oleh Allah. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya Bar telah membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Itulah kisah Bar al-Aswad, seorang waliullah di zaman Nabi Musa yang telah membuat Allah tertawa. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dari kisah di atas kita belajar bahwa manusia yang sudah menjadi kekasih Allah memiliki kedudukan yang istimewa. Hal itulah yang membuat tingkah unik dan nyeleneh Bar al-Aswad tidak dimurkai oleh Allah. Kisah selanjutnya, setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh Yusya bin Nun. Yusya bin Nun adalah pengikut Nabi Musa yang sangat alim dan juga perkasa.
Di bawah kepemimpinan beliau inilah tanah Palestina berhasil dikuasai. Kala itu Bani Israel hidup makmur dan sejahtera, serta mereka taat kepada hukum Taurat. Seiring berjalannya waktu, Yusya bin Nun akhirnya meninggal dunia. Di tengah kekosongan kepemimpinan, kaum Bani Israel sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Segala bentuk kesirikan kembali mereka lakukan, bahkan perbuatan maksiat kembali merajalela. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang semestinya akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka sudah terlena dengan perbuatan maksiat, setiap nabi yang datang untuk menyadarkan justru malah dibunuhnya karena dianggap menghalangi kesenangan mereka. Sejak saat itulah kondisi kaum Bani Israel berubah menjadi masyarakat kafir, masyarakat zalim dan durhaka kepada Allah. Hal ini membuat Allah menjadi murka dan mencabut kejayaan mereka. Mereka yang tadinya menguasai Palestina tiba-tiba diserang oleh kaum Bani Amalikoh. Bani Amalikoh ini adalah sebuah kaum berperawakan tinggi besar layaknya bangsa kaum raksasa. Mereka juga sangat bengis dan kejam. Akibat serangan Bani Amalikoh ini, banyak orang-orang Bani Israel mati mengenaskan. Karena tak mampu menghadapi kekuatan besar, Bani Israel akhirnya terusir dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Dalam keadaan yang sudah seperti ini, mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji. Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa. Anak-anak mereka juga diculik, dan apabila mereka masih tetap ingin hidup, mereka harus membayar upeti kepada Bani Amalikoh. Saat itu Bani Israel mengalami nasib sengsara yang sangat tragis dan mengenaskan. Di tengah penindasan yang dialaminya, kaum Bani Israel mulai mengharapkan pertolongan Allah. Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus Nabi untuk menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya saat Bani Israel masih hidup dalam kejayaan, mereka lalai kepada Allah dan membunuh setiap Nabi yang Allah utus kepada mereka. Setiap kali datang Nabi baru untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Nabi Musa, mereka malah membunuhnya. Mereka tak mau menjalankan perintah Tuhannya. Mereka terlena dalam kemaksiatan dan perbuatan syirik. Tapi setelah mereka tertindas, mereka kembali mengharap pertolongan Allah. Mereka meminta supaya diutus seorang nabi. Di dalam kaum Bani Israel sendiri, satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Tapi sayangnya keturunan dari Lawi bin Yakub tinggal satu orang, yaitu seorang wanita bernama Hubla. Karena sebelumnya keturunan Lawi bin Yakub sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Akan tetapi Allah kembali mengabulkan permintaan mereka. Wanita solehah yang bernama Hubla mengandung seorang bayi. Mendapat kabar tersebut, orang-orang Bani Israel menemukan secercah harapan. Mereka melindungi dan menjaga Hubla dengan segenap jiwa dan raga, supaya jangan sampai ditangkap oleh Bani Amalikoh. Mereka juga tak henti-hentinya berdoa agar Hubla melahirkan seorang putra, yang kelak akan menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Untuk kesekian kalinya Allah mengabulkan doa kaum Bani Israel ini. Akhirnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan permintaan mereka. Bayi tersebut lalu diberi nama Samuel atau Sam'un atau Sam'il, yang maksud artinya adalah Allah telah mendengar permohonan saya. Seiring berjalannya waktu, Samuel pun tumbuh dewasa dan kemudian diangkat Allah menjadi seorang nabi. Samuel diperintah Allah untuk mengemban risalah para nabi, menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Karena saat itu kondisi Bani Israel sedang tertindas. Mereka pun menuruti segala perintah dan larangan yang didakwahkan Nabi Samuel. Hingga pada suatu ketika, orang-orang
orang Bani Israel ini mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami. Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Amalikoh. Mereka pun meminta kepada Nabi Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah melawan penindasan. Wahai Nabiullah, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Mendengar hal itu, Nabi Samuel tak lantas percaya. Ia meragukan Bani Israel yang memang terkenal suka membangkang. Nabi Samuel khawatir bila nanti turun perintah Allah untuk berperang, mereka malah menolaknya. Seperti yang pernah terjadi saat di zaman Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel ini tetap ngotot dan ingin permintaan mereka supaya terpenuhi. Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir, ujar mereka. Melihat kesungguhan kaum Bani Israel, Nabi Samuel pun menengadahkan tangannya. Beliau berdoa meminta kepada Allah supaya mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel, orang yang kelak akan menjadi raja adalah seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh dan juga cerdas. Pemuda itu adalah seorang gembala yang mempunyai keledai dengan tanduk khusus, dan tongkat yang dibawanya tingginya sama dengan tinggi pemuda tersebut. Pada suatu hari, Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda di depan rumahnya. Pemuda tersebut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang. Si pemuda tampak membawa tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya. Saat keledainya ditemukan, keledai tersebut juga mempunyai tanduk khusus. Seketika itu, Nabi Samuel langsung yakin bahwa pemuda itu sesuai dengan petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya. Pemuda ini bernama Talut. Kemudian Nabi Samuel mengajak Talut menemui kaum Bani Israel. Nabi Samuel lalu mengumumkan bahwa pemuda yang bersamanya bernama Talut, dan dia akan menjadi raja bagi mereka. Disinilah kembali muncul watak Bani Israel yang sesungguhnya. Mereka menolak keputusan Nabi Samuel, padahal keputusan tersebut atas petunjuk Allah. Kaum Bani Israel ini beralasan Talut adalah penggembala miskin. Dia bukan keturunan dari Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan dari Yahuza bin Yakub, di mana keturunan Lawi dan Yahuza diyakini Bani Israel sebagai cikal bakal lahirnya para nabi dan raja yang akan memimpin mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi, sementara keturunan Yahuza sebagai raja. Namun kaum Bani Israel ini tak menyadari bahwa kedua garis keturunan ini dulu telah habis dibunuh oleh mereka sendiri. Yang tersisa hanya Nabi Samuel. Dan anehnya mereka menginginkan seorang raja dari kedua garis keturunan tersebut. Begitulah watak Bani Israel, permintaannya selalu aneh dan tak tahu diri. Dulu waktu di zaman Nabi Musa, mereka juga pernah meminta sesuatu yang tak masuk akal. Mereka minta kepada Nabi Musa dibawakan makanan dari surga. Padahal makanan dari surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk merasakan makanan tersebut, orang mukmin harus meninggal terlebih dahulu. Tapi kaum Bani Israel ini, mereka masih hidup di dunia, tapi ingin merasakan makanan dari surga. Kala itu Nabi Musa memenuhi keinginan mereka. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa memberi mereka makanan dari surga. Ketika keinginan mereka telah terpenuhi, mereka kembali meminta makanan dengan menu yang berbeda. Begitulah sifat Bani Israel. Mereka tidak ada puasnya dan selalu meminta yang aneh-aneh. Begitu pula saat Nabi Samuel mengangkat Talut sebagai raja bagi mereka. Padahal Talut sendiri sama-sama keturunan dari Yakub dari silsilah Benyamin bin Yakub, yang masih bersaudara dengan Lawi bin Yakub dan Yahuza bin Yakub. Akan tetapi kaum Bani Israel tetap menolaknya menjadikan Talut sebagai raja mereka. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin menjadi raja kami?
Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh orang yang bukan dari keturunan Yahuza? Dan bagaimana mungkin Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dirinya? Protes mereka. Untuk meredam situasi, Nabi Samuel kemudian menjelaskan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas, serta tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tutur Nabi Samuel. Namun Bani Israel yang keras kepala ini tetap menolak dengan keputusan tersebut. Hingga akhirnya Nabi Samuel menunjukkan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintah Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu adalah memang orang yang beriman, kata Nabi Samuel. Tabut yang disebutkan oleh Nabi Samuel adalah sebuah peti kayu berlapis emas, tempat menyimpan kitab Taurat Nabi Musa. Bagi kaum Bani Israel sendiri, tabut adalah sebuah benda yang diberkahi Allah dan sangat dimuliakan oleh kaum Bani Israel. Apabila seseorang melihat tabut, hatinya akan menjadi tenang. Sedangkan bagi seseorang yang akan berperang, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Jadi apabila kaum Bani Israel mendapatkan tabut, maka peperangan yang akan mereka jalani pasti akan memperoleh kemenangan. Sayangnya tabut itu sendiri kini berada dalam kekuasaan Bani Amalikoh, kaum kejam yang saat ini tengah menindas mereka. Dan untuk membuktikan bahwa Talut adalah raja pilihan Allah, Nabi Samuel berdoa supaya bisa merebut tabut tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat mengambil tabut dari wilayah Bani Amalikoh. Tabut tersebut kemudian terbang di atas langit di tengah-tengah kaum Bani Israel. Kemudian tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut. Hal ini menunjukkan bahwa Talut adalah raja yang dikehendaki Allah. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, barulah mereka mengaku dan percaya bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Tanpa menunggu lama, Talut segera memilih 80.000 pemuda untuk dijadikan sebagai prajurit. Mereka berbaris dan dibekali dengan persenjataan lengkap. Dengan semangat yang berkobar, mereka pun berangkat menuju Palestina untuk berperang melawan Bani Amalikoh. Ternyata selain dari 80.000 pemuda yang berangkat, ada seorang anak kecil yang juga ingin ikut berperang. Anak kecil itu bernama Daud. Awalnya keikutsertaan Daud sempat dilarang oleh orang-orang Bani Israel. Alasannya Daud masih terlalu kecil, belum saatnya ikut berperang. Raja Talut sendiri juga sempat meragukan dengan sosok anak ini. Tapi hati kecilnya berkata, ia percaya pada Daud. Pada akhirnya Daud pun dipersilakan ikut berangkat perang. Daud adalah anak gembala yang kesehariannya menjaga hewan ternak. Ia tergolong sebagai anak pemberani. Pernah suatu ketika saat Daud menggembalakan ternaknya, datang seekor binatang buas dan besar hendak memangsa hewan ternaknya. Dengan bersenjatakan ketapel, Daud mengambil batu dan membidiknya ke arah binatang buas tersebut. Saat Daud melesatkan batu dari ketapelnya, seketika binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur. Dengan ketapelnya inilah Daud yakin bisa mengalahkan Raja Jalut, manusia raksasa yang terkenal bengis dan kejam. Saat dalam perjalanan bersama rombongan prajurit, tiba-tiba Daud mendengar ada sebuah batu memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun segera memungut batu tersebut. Tidak berapa lama, terdengar kembali suara dari batu lain yang memanggil dirinya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud kembali memungut batu yang kedua. Saat Daud baru saja melanjutkan perjalanan, kembali terdengar suara memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun memungut batu yang ketiga.
Kini batu yang berada di tangan Daud berjumlah ada 3. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah mereka di depan sebuah sungai yang terbentang antara Yordania dan Palestina. Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan ingin segera meminum air sungai tersebut dengan sepuas-puasnya. Namun Raja Talut mewanti-wanti kepada para prajuritnya. Wahai para prajurit, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air sungai lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku, kata Raja Talut menasehati. Setelah dipersilahkan, mereka beramai-ramai meminum air sungai itu. Tapi dari 80.000 prajurit tersebut, hanya 4.000 orang saja yang mematuhinya, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Sementara yang 76.000 orang kesemuanya melanggar perintah Allah. Mereka minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Para prajurit yang melanggar ini tiba-tiba di hatinya merasakan ketakutan. Semangat mereka yang tadinya berkobar mendadak menjadi seorang pengecut. Mereka takut berangkat perang melawan Bani Amalikoh. Kemudian Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sisa prajurit yang berjumlah 4.000 orang. Setelah mereka melewati sungai dan mulai memasuki tanah Palestina, mereka melihat pasukan Bani Amalikoh sangat banyak dan berpostur tinggi besar. Seketika itu nyali mereka mendadak ciut. Mereka gentar dan ketakutan melihat pasukan Bani Amalikoh yang seperti kumpulan raksasa. Banyak di antara mereka yang memilih mengurungkan niatnya berperang melawan pasukan Bani Amalikoh. Pasukan Raja Talut yang tadinya tersisa 4.000 orang, kini berkurang menjadi 314 orang, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Prajurit yang tersisa ini kemudian mendatangi pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya jauh lebih besar. Melihat kehadiran prajurit Raja Talut yang sedikit dan berperawakan tak sebesar dirinya, membuat pasukan Bani Amalikoh tertawa dan mengejeknya. Ketika kedua kubu pasukan mulai berhadap-hadapan, muncullah raja dari Bani Amalikoh yang bernama Jalut. Badannya tinggi besar dan kekar seperti raksasa. Orang inilah yang paling tinggi dan besar di antara kaum Bani Amalikoh. Oleh sebab itulah ia diangkat sebagai raja. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, pasukan Raja Talut semakin ketakutan. Di saat itulah mereka lalu memanjatkan doa, "Ya Tuhan, berikan kesabaran atas diri kami, kekokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Tidak lama kemudian, Raja Bani Amalikoh yang bernama Jalut berteriak, "Mana jagoan kalian yang paling kuat dan perkasa? Ayo maju lawan aku, kita bertarung di tempat ini." Teriakannya yang menggelegar dan postur tubuhnya yang seperti raksasa membuat nyali para prajurit Raja Talut menciut. Kemudian Raja Talut berkata kepada para prajuritnya, ia membuat sayembara untuk membuat semangat para prajuritnya. Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan diberi kekuasaan separuh dari kerajaannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Tak satu pun dari prajuritnya yang berani menghadapi Raja Jalut. Akhirnya datanglah anak kecil yang bernama Daud menghampiri Raja Talut. Ia menyatakan kesanggupannya melawan Raja Jalut. Awalnya Raja Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi Daud hanyalah anak gembala yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Tapi dengan tegas Daud meyakinkan kepada rajanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisikku. Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalut. Tapi ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya." Akhirnya Raja Talut memberikan izin kepada Daud untuk menghadapi Raja Jalut.
Ia diberi perlengkapan bertarung seperti pedang, topi baja, dan baju yang terbuat dari besi. Namun kesemuanya itu ditolak oleh Daud. Ia beralasan terlalu berat dan belum terbiasa menggunakannya. Daud justru menggunakan ketapel sebagai senjata andalannya. Maka pertarungan pun dimulai. Daud pergi ke tengah lapangan menghadapi Jalut. Melihat yang maju adalah seorang anak kecil, Raja Jalut pun berkata dengan nada mengejek, "Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan hanya satu bocah kecil, semuanya maju melawanku pun aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua," kata Raja Jalut dengan sombongnya. Ketika Raja Jalut melangkah maju hendak menyerang Daud, satu persatu Daud melesatkan 3 batu yang dibawanya dengan menggunakan senjata ketapel andalannya. Batu pertama tepat mengenai kening Raja Jalut. Ia pun berteriak kesakitan. Menyusul batu kedua dan ketiga juga tepat mengenai keningnya Raja Jalut. Di saat itulah atas izin Allah Raja Jalut langsung jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Jalut pun akhirnya tewas mengenaskan di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud. Melihat rajanya yang perkasa tewas hanya oleh seorang anak kecil, pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan langsung ketakutan dan kabur melarikan diri. Atas kemenangan inilah akhirnya tanah Palestina bisa kembali dikuasai. Sesuai janji Raja Talut, Daud mendapatkan sebagian kekuasaan atas kerajaannya. Setelah Daud menginjak remaja, ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talut. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan yang separuh dimiliki Raja Talut akhirnya sepenuhnya diberikan kepada Daud. Kini Daud menjadi raja mutlak bagi Bani Israel. Tidak lama kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, dan kepadanya lah Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci tersebut adalah Zabur. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa yang lahir dengan keanehan fisik. Dialah wanita yang bernama Unuk bin Adam. Selain memiliki keanehan fisik, Unuk juga gemar melakukan perbuatan zina dengan lelaki yang berasal dari kelompok Qabil. Saking tidak terhitung jumlah lelaki yang pernah berzina dengannya, Unuk pun hamil tanpa diketahui siapa pria yang merupakan ayah dari janin yang dikandungnya. Anak itu pun lahir dengan diberi nama Auj bin Unuk, putra yang dinasabkan kepada ibunya karena tidak tahu siapa ayahnya. Meskipun sudah melahirkan anak, Unuk tidak berhenti kecanduannya melakukan perbuatan zina. Hingga akhirnya Siti Hawa berdoa kepada Allah supaya Unuk dilenyapkan saja. Tak lama kemudian Unuk tewas karena diterkam singa berukuran gajah. Kematian Unuk membuat Auj tumbuh besar tanpa asuhan siapapun. Seiring berjalannya waktu, Auj tumbuh dewasa secara tidak lazim. Tubuhnya besar dan tinggi menjulang, bahkan melebihi kakeknya sendiri, yakni Nabi Adam alaihi salam, di mana tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta atau setara 30 meter. Sedangkan Auj memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 330 hasta. Usianya sendiri mencapai 3.600 tahun, dan ia hidup melewati 3 zaman kenabian, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Tubuh raksasanya mendatangkan keberkahan tersendiri bagi Auj. Ketika ingin istirahat, dia duduk di atas sebuah gunung. Ketika lapar, maka tangan Auj akan mencapai dasar laut untuk menangkap banyak ikan yang besar-besar. Setelah ikan-ikannya tertangkap, maka Auj akan mengangkatnya ke atas langit dan mengarahkannya ke matahari untuk dipanggang. Adapun ketika haus, Auj tinggal menampung awan yang menampung air hujan.
Lalu ia mengambil air dari awan itu dan meminumnya. Demikianlah yang dilakukan Auj bin Unub untuk bertahan hidup. Konon, ketika di zaman Nabi Nuh, Auj berperan membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal besarnya. Dialah yang mengangkat kayu-kayu besar sebagai bahan dasar pembuatan kapal Nabi Nuh. Namun, bantuan yang diberikan Auj tidaklah secara cuma-cuma. Sebelum ia membantu Nabi Nuh, ia minta makanan yang bisa membuatnya kenyang. Lalu oleh Nabi Nuh ditawarinya sepotong roti. Melihat itu, Auj pun tertawa. Bagaimana tidak, ukuran tubuhnya yang sangat besar melebihi raksasa hanya diberi sepotong roti ukuran manusia normal, di mana ukuran roti tersebut baginya lebih kecil dari ukuran jarinya. Tapi Nabi Nuh malah memotong roti itu menjadi dua dan memberikan setengahnya kepada Auj. Makanlah dengan diawali bismillah, kata Nabi Nuh. Awalnya Auj sempat meremehkannya. Ia pun memakan rotinya dengan membaca bismillah. Namun ketika Nabi Nuh hendak memberikan sebagiannya lagi, Auj menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah sangat kenyang. Setelah itu, Auj berangkat membawakan kayu-kayu besar yang akan dibuat menjadi kapal. Kendati pernah membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal, Auj gemar melakukan kerusakan di bumi. Bahkan dia tidak segan-segan melenyapkan sebuah penduduk bila memang menghalangi jalannya. Apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia akan mengencingi desa mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Mereka selalu ditindas dan diteror untuk memenuhi segala keinginannya. Akhirnya para penduduk membuat siasat agar tidak lagi diganggu oleh Auj. Penduduk itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu pakaian, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu kecuali setelah 1 tahun." Maka mulailah penduduk kampung membuatkannya baju dari bahan katun. Setelah selesai, mereka memakaikan baju itu kepadanya. Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka. Dan sejak saat itu, setiap kali Auj punya maksud lewat ke kampung mereka, dia ingat akan hutangnya. Maka dia pun tidak jadi datang karena takut ditagih. Dan berkat siasat tersebut, Auj tidak pernah lagi mendatangi perkampungan mereka. Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat kapal, pertanda banjir besar pun mulai datang. Nabi Nuh dan keluarga beserta pengikutnya yang beriman diizinkan masuk ke dalam kapal. Begitu pula dengan binatang yang berpasang-pasangan. Sementara orang-orang kafir yang dilaknat tidak diperkenankan masuk ke dalam kapal. Adapun Auj, ia sempat meminta masuk, namun Nabi Nuh dengan tegas menolaknya. Karena Auj termasuk orang-orang yang dilaknat, maka Nabi Nuh pun pergi berlayar di tengah-tengah banjir besar yang melanda, meninggalkan Auj yang penuh amarah. Tanpa diduga, air banjir yang hampir menutup separuh bumi ternyata bagi Auj hanya setinggi lututnya. Singkat cerita, sampailah Auj di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kala itu Nabi Musa sedang berperang untuk membebaskan kaum Bani Israel dan membawa kaumnya ke negeri Palestina. Namun saat hendak memasuki Palestina, mereka mendengar sosok bernama Auj yang memimpin kerajaan Ariha. Ariha adalah sebuah kerajaan yang berada di dalam negeri Palestina, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh raksasa yang bernama Auj bin Unub. Kemudian sebelum Nabi Musa memasukinya, beliau mengutus beberapa orang untuk menyelinap ke dalamnya. Naasnya, utusan Nabi Musa ini ketahuan dan langsung ditangkap, lalu dihadapkan kepada rajanya. Mereka pun diinterogasi oleh Auj tentang siapa mereka dan berapa jumlahnya. Mereka menjawab bahwa mereka adalah kaum Nabi Musa, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu Auj membebaskan mereka dengan tujuan agar dapat menceritakan kekuatan dan kebengisan sang raja. Berharap Nabi Musa dan kaum Bani Israel akan ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memasuki negeri Palestina. Setelah menceritakan tentang Auj bin Unuk kepada Nabi Musa, mereka memutuskan mundur dari perang. Bahkan diduga utusan Nabi Musa yang sempat tertangkap telah membocorkan strategi perang Bani Israel kepada Auj bin Unuk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka linglung selama 40 tahun akibat pengkhianatannya tersebut. Setelah 40 tahun pasca kejadian penawanan, Nabi Musa beserta pasukannya menyerang kerajaan Ariha yang dipimpin oleh Raja Auj bin Unuk. Ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, Auj mencari batu besar untuk menimpakan kepada pasukan Nabi Musa. Di saat itulah Allah mengirim burung besar yang menurut riwayat adalah burung hudhud untuk membantu Nabi Musa dan pasukannya. Burung ini kemudian melemparkan batu cengkeramannya ke leher Auj yang membuat menjadi limbung seketika. Melihat kesempatan ini, Nabi Musa segera meloncat setinggi-tingginya dan memukul mata kaki Auj dengan tongkatnya. Benturan keras yang dihujamkan membuat Auj jatuh tersungkur. Lalu Nabi Musa langsung membunuh Auj menggunakan tongkat yang dipegangnya. Auj bin Unuk pun tewas seketika. Dengan demikian berakhirlah kiprah sosok raksasa yang bernama Auj bin Unuk, di mana ia telah menjalani kehidupan melewati 3 zaman kenabian. Kisah ini adalah kisah Israiliyat yang mungkin terdengar cukup aneh, karena kisah ini mengandung khurafat yang menyelisihi Quran dan hadis. Tentunya kita tidak wajib percaya. Adapun saya menceritakan kisah ini hanya sebagai pengetahuan bahwa kisah Israiliyat semacam ini tak perlu kita imani kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang wanita solehah, kesehariannya selalu membaca bismillah. Dalam setiap kegiatan yang ia lakukan, ia tak pernah ketinggalan dengan mengawali bacaan bismillah. Namun sayangnya, wanita solehah itu bersuamikan lelaki yang fasik, dan suaminya tersebut tidak suka dengan kebiasaan istrinya. Menurutnya, bacaan bismillah hanya perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan keuntungan. Meski demikian, wanita solehah tersebut tetap istiqomah dengan apa yang dilakukan. Hal ini tentu saja membuat suaminya menjadi bertambah jengkel. Hingga pada suatu ketika timbul niat jahat pada diri sang suami. Ia ingin memberi pelajaran kepada istrinya bahwa bacaan bismillah tidak akan bisa menolongnya saat dalam kesulitan. Kemudian rencana jahat mulai dilancarkan. Sang suami menitipkan kepadanya sejumlah uang dalam sebuah kantong. "Wahai istriku, simpan uang ini baik-baik. Nanti jika suatu saat aku butuh, aku akan memintanya kembali," kata sang suami. Wanita solehah itu pun mematuhi perintah suaminya tersebut. Seperti biasa, ketika ia menyimpannya di tempat yang aman, ia tak lupa membaca bismillah. Aksi rencana jahat selanjutnya kembali dilakukan oleh sang suami. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia mengambil kantong uang tersebut dan dibuangnya ke dalam sumur. Pada keesokan harinya, sang suami berpura-pura ingin meminta kembali uang titipannya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, istrinya menuju tempat di mana ia menyimpan uang suaminya. Dan tak lupa ia mengucapkan kalimat bismillah. Betapa terkejutnya sang suami, karena ternyata kantong uang yang telah ia buang bisa kembali berada di tempatnya. Bahkan jumlah uangnya masih utuh tanpa ada yang kurang sedikit pun. Seketika ia bersujud memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada istrinya. Sejak saat itu ia langsung bertaubat. Berbicara tentang keistimewaan bacaan bismillah, ada cerita yang tak kalah menarik. Dikisahkan ada seorang lelaki yang punya kebiasaan membaca bismillah.
Apapun yang dilakukannya selama bukan perbuatan maksiat, ia selalu mengawalinya dengan bacaan bismillah. Hingga akhirnya saat kiamat tiba, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban amalnya. Adapun catatan amal lelaki itu semasa hidupnya di dunia lebih banyak catatan amal buruknya. Kemudian ketika malaikat memberikan catatan amalnya, lelaki itu membukanya dengan diawali bacaan bismillah. Disinilah keajaiban terjadi. Secara tiba-tiba semua catatan amal buruknya hilang. Yang tertulis hanyalah catatan amal baiknya. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keimanan, manusia meyakini jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi tujuan umat manusia, sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Kedua tempat itu adalah surga dan neraka. Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk menetapkannya. Namun ternyata bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka. Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah. Lalu mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya. Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Sang malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz dan meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut memperhatikan akan keseharian Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz, ia kemudian pamit pulang. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz merasa curiga kalau tamunya bukanlah dari golongan manusia. Tuan, sebenarnya tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan sama sekali tidak tuan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, tanya Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah dari golongan malaikat. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa, sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat menjawab, "Ada 2 kabar yang akan aku sampaikan kepadamu. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar buruknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka," kata sang malaikat memberitahu. "Untuk apa kau ibadah sedemikian tekunnya, kalau akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka?" tanya sang malaikat. "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah," ucap Syekh Abdul Aziz. Mendengar jawaban tersebut, malaikat menjadi kagum dengan keikhlasan dan keridhaan Syekh Abdul Aziz. Ia pun kemudian berpamitan kembali ke Lauhul Mahfuz menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Lauhul Mahfuz,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya, sehingga nama Syekh Abdul Aziz masuk dalam calon penghuni surga. Melihat hal itu, sang malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, aku ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah baru saja dirubah menjadi penghuni surga," kata sang malaikat memberitahu. "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Kalau Allah ridho kepadaku di neraka, maka itulah tujuanku," balas Abdul Aziz. Mendengar itu, sang malaikat semakin bertambah kagum dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah mengubah namamu menjadi penghuni surga," tutur sang malaikat. "Kalau ikhlasku membuatku tercatat sebagai penghuni surga, lalu dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku, sehingga namaku tercatat sebagai penghuni neraka?" tanya Syekh Abdul Aziz. "Masih ingatkah engkau ketika engkau masih remaja? Kala itu kamu mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu untuk menyuruhmu pergi ke pasar. Tapi kamu malah pura-pura masih tertidur. Padahal saat itu kamu sudah bangun. Tujuannya supaya kamu tidak disuruh ke pasar. Ketika ibumu melihatmu masih tidur, dia kasihan padamu dan tidak jadi menyuruhmu. Akhirnya ibumu sendiri yang pergi ke pasar. Karena perbuatanmu yang membohongi ibumu inilah yang membuat Allah murka kepadamu dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka," kata malaikat memberitahu. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat tersebut, kemudian Syekh Abdul Aziz beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap tamu yang datang meminta nasihat kepada beliau, beliau selalu mewanti-wanti supaya senantiasa berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ketika penduduk desa memuja Abu Nawas. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas, di mana rakyat negeri itu menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri begitu mengidolakan Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, pergilah Abu Nawas ke negeri tersebut. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta kepada mereka agar tidak berlebihan memuliakannya. Setibanya di sana, ia disanjung dan dielu-elukan oleh penduduk negeri tersebut. Kemudian Abu Nawas dipersilakan untuk memasuki salah satu rumah warga, di mana di dalam rumah tersebut sudah tersedia berbagai macam hidangan yang istimewa. Begitulah sambutan warga kepada Abu Nawas yang mereka puja. Bahkan saking memujanya, air basuh bekas tangan Abu Nawas menjadi rebutan orang-orang. Mendapati perlakuan yang berlebihan membuat Abu Nawas merasa risih. Ia sama sekali tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara agar penduduk negeri tersebut jangan terlalu memujanya. Lalu salah satu dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk memulai rencananya. Singkat cerita, datanglah sang raja dan memasuki rumah di mana Abu Nawas berada. Sang raja juga ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Kemudian saat sang raja memasuki rumah, Abu Nawas seolah tak peduli. Ia tetap meneruskan makannya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia orangnya Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar yang mulia," jawab mereka. Melihat Abu Nawas yang tak menghormati dirinya, sang raja menjadi tersinggung dan emosi.
Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun, tukas sang raja. Ia pun kemudian meninggalkan rumah tersebut. Ketika sang raja telah berlalu, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Tentu saja perkataan Abu Nawas membuat para penduduk menjadi jengkel kepadanya. "Hei Abu Nawas, dia mencelamu karena kau tak punya sopan santun. Dia itu seorang raja Abu Nawas, harusnya kamu menghormati dirinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kau mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tak peduli denganmu. Kami tak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga yang lain menimpali. Dan semenjak kejadian itu, penduduk negeri tersebut tak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang. Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah, dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya.
Kalau kamu nggak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama. Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan, kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. Loh, kok gitu? Ya kan, biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan? Ujar kawan Abu Nawas. Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya. Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda, kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. Oh, ya, oke, siap-siap Abu Nawas, kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. Dan ingat, harus kau ingat ini, Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya. Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu? Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti, ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Kertas ajaib yang menutupi seluruh istana. Dikisahkan Baginda Raja sedang diliputi rasa gundah gulana. Akibatnya, ia sering menyendiri dan enggan diajak bicara. Bahkan ketika duduk di atas singgasana, ia masih saja nampak diam termenung, meskipun dikelilingi para menteri istana. Kemudian salah satu penasehatnya bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa akhir-akhir ini Paduka terlihat murung?" Baginda Raja membalas, "Wahai penasehatku yang setia, ada satu keinginanku yang sampai saat ini belum terwujud." Penasehat istana kembali bertanya, "Apa itu wahai Paduka? Barangkali hamba bisa membantu." Sesaat Baginda Raja menghela nafas. Ia pun menatap ke arah penasehat istana. "Aku yakin kau tak akan mampu," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, boleh hamba tahu apa keinginan Paduka itu?" tanya penasehat istana. "Aku ingin mempunyai kendaraan secepat kilat yang bisa mengantarkanku kemanapun," jawab Baginda Raja. Mendengar itu penasehat istana hanya terdiam. Ia tak habis pikir dengan keinginan rajanya, karena walau bagaimanapun itu adalah keinginan yang mustahil, yang tidak akan mungkin terwujud. Namun anehnya, Baginda Raja sangat terobsesi dan ingin sekali memilikinya. Atas keinginannya itulah membuat Baginda Raja sering melamun seorang diri. Kabar tentang ini pun akhirnya menyebar ke seluruh negeri. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang mencemoohnya. Dasar raja yang aneh, kekayaan sudah ia miliki, kekuasaan juga sudah ia miliki, tapi masih saja merasa kurang, kata salah satu penduduk. Benar, dia kira dirinya Nabi Sulaiman yang memiliki kendaraan secepat kilat. Kalau Nabi Sulaiman itu manusia pilihan, jangan mimpi bisa seperti Nabi Sulaiman, timpal penduduk yang lain. Hingga pada suatu hari, datanglah penasehat istana ke rumah Abu Nawas dengan didampingi oleh beberapa menteri.
Mereka meminta bantuan kepada Abu Nawas agar menyadarkan Baginda Raja. Kalian seperti tidak tahu saja, itu kan hanya akal-akalan Baginda Raja. Sebenarnya dia hanya ingin menguji kecerdikanku dengan membuat tantangan tersebut, ujar Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, sepertinya kali ini Baginda Raja benar-benar serius dengan keinginannya, sahut mereka. Itu sih mustahil. Tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang memiliki kendaraan seperti yang dimiliki Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu adalah orang pilihan, balas Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kami sudah mencoba mengingatkannya, tapi Baginda Raja seolah tak mempedulikan. Akhir-akhir ini beliau sering melamun dan jarang sekali makan. Kami khawatir kesehatannya akan terganggu dan kemudian membuatnya jatuh sakit, hanya gara-gara keinginannya yang tidak kesampaian, tutur mereka. Baiklah, nanti malam saya akan pikirkan bagaimana caranya menyadarkan Baginda Raja, kata Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas menyebarkan berita kepada seluruh penduduk. Ia mengaku mempunyai selembar kertas yang ajaib, di mana selembar kertas yang dimiliki bisa membawanya kemanapun ia pergi. Ketahuilah, ini bukan kertas biasa. Kertas ini bisa menjadi kendaraan yang kecepatannya secepat kilat, kata Abu Nawas mencoba meyakinkan penduduk Baghdad. Tentu saja mereka tak percaya dengan ucapan tersebut, tapi mereka yakin bahwa di balik tingkah Abu Nawas ini ada maksud yang akan Abu Nawas pertontonkan. Mereka pun sengaja ikut menyebarkan berita tentang kertas ajaib yang dimiliki Abu Nawas. Dalam waktu beberapa hari saja, kabar tersebut langsung menyebar sampai ke pelosok negeri. Baginda Raja yang juga mendengar kabar itu merasa penasaran dan ingin melihatnya. Tanpa menunggu lama, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau memiliki kertas ajaib. Apakah itu benar? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, tapi maaf, kertas ini tidak saya perjualbelikan, apalagi dipinjamkan kepada orang lain, jawab Abu Nawas. Baginda Raja hanya tersenyum sinis menanggapi perkataan Abu Nawas. Tapi aku sama sekali tidak percaya. Kau kira aku raja yang bodoh? Tukas Baginda Raja. Kenapa Paduka? Saya bisa membuktikannya. Bukankah belakangan ini Paduka ingin punya kendaraan secepat kilat? Maka kertas ini adalah jawabannya, sahut Abu Nawas. Baik, coba kau buktikan, tantang Baginda Raja. Paduka yang mulia sepertinya meragukan kesaktian kertas ini. Perlu Paduka ketahui, kertas ini bukan hanya bisa menjadi kendaraan secepat kilat, tapi bisa menutupi seluruh istana ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa mengejek. Hanya selembar kertas kecil bisa menutupi seluruh istana ini? Kau sudah gila Abu Nawas. Lihatlah, istanaku sangat besar dan tinggi, balas Baginda Raja. Oh, Paduka ingin bukti. Sekarang akan saya buktikan, timpal Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menempelkan kertas tersebut tepat di wajah Baginda Raja hingga kedua matanya tertutup. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka melihat istana Paduka yang megah dan besar? Apakah kekayaan dan kekuasaan Paduka terlihat? Tanya Abu Nawas. Seketika Baginda Raja menepis kertas yang menutupi kedua matanya. Tentu saja aku tidak melihatnya, dasar orang gila, kata Baginda Raja emosi. Tenang dulu Paduka yang mulia, jangan terbawa emosi. Anggaplah kertas ini adalah kendaraan secepat kilat yang Paduka inginkan selama ini. Dan ketika kertas ini atau keinginan Paduka yang belum terwujud menutupi mata Paduka, Paduka jadi tidak melihat segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan. Seharusnya Paduka bersyukur dengan apa yang telah Paduka miliki. Istana besar dan megah, kekayaan yang berlimpah, menjadi penguasa negeri. Kenapa Paduka masih saja merasa kekurangan?
Jangan hanya gara-gara keinginan yang belum terwujud membuat Paduka lupa dengan segala kenikmatan yang sudah Allah berikan, kata Abu Nawas melanjutkan. Mendengar itu, Baginda Raja pun tertunduk. Betapa ucapan Abu Nawas telah menyadarkannya, dan semenjak kejadian tersebut, Baginda Raja kembali ceria dan selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.